Erick Thohir dan pundit Asia sindir negara tetangga, yang kerap kali koar-koar dengan kata nyelekit begini, timnas Indonesia bicara progres, bukan lagi proses. Intinya Kluivert ini jangan dilihat bahwa dia berdiri sendiri. Ada intangible aset lainnya yang tapi sudah dibangun, sudah disiapkan tim di belakang Kluivert ini untuk mendukungnya ya Pak. Jadi sebetulnya apakah tugas utama dari Kluivert ini adalah menyatukan dulu, harus mendapatkan memberi experience, respect dulu dari tim, memberi trust, iya kan? Gitu. Kemudian kalau persoalan nanti mengelola teknik permainan, taktiknya, apakah dia juga pemain hebat lah, masa dia nggak ngerti teknik? Trio kepelatihan tim Indonesia dipimpin oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dan dua pembantu yang akan menopang kinerja dia menangani tim Garuda kita. Nah, Australia adalah tim pertama yang akan dilawan oleh trio kepelatihan kita, Kluivert, Lansat, dan Pastoor. Tugas Pastoor tidak main-main. Dia akan menjadi aktor kunci yang akan mendukung Kluivert. Kluivert ini sudah menganalisa pemain-pemainnya yang selama ini jadi langganan tim nasional. Jadi tidak sulit, orang beranggapan bahwa apakah cukup waktu 2,5 bulan untuk menangani tim nasional Indonesia berhadapan dengan Australia dan juga Bahrain. Saya pikir untuk pelatih profesional, pemain profesional itu waktu tidak menjadi ukuran sukses atau tidak sukses, tapi bagaimana kemudian dia bisa menyatu dengan tim ini. Dia sudah melihat, bahkan dalam unggahan beberapa waktu yang lalu, dia melihat tentang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, Indonesia melawan Australia. Karena melawan Arab kita menang dengan 2-0 terakhir di GBK, dan di GBK juga kita bermain imbang 0-0. Dalam pertandingan khusus melawan Australia itu kita mendapat tekanan yang luar biasa, kalah dalam ball position di semua aspek, tetapi pertahanan kita bagus, disiplin dari Jai Ises dan kawan-kawan mampu meredam setiap serangan yang datang secara bergelombang dari Australia, dan kita dapat 1 poin. Untuk bisa melaju membuka harapan kita menuju Piala Dunia. Di Australia kita juga tidak boleh kehilangan angka. Itu adalah tugas utama dari pelatih Kluivert yang dibantu oleh Pastoor dan Lansat. Jadi sekarang adalah bukan lagi bicara proses untuk tim nasional ini, tapi progres. Progres dari penampilan sebelumnya menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, lebih baik lagi di bawah atau di tangan Kluivert ini. Dalam perkembangan sepak bola Asia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama sejumlah pundit ternama Asia, memberikan sindiran tajam kepada beberapa negara tetangga yang kerap menggembar-gemborkan perubahan besar di federasi mereka. Namun, hingga saat ini, hasil dari revolusi yang mereka klaim masih jauh dari ekspektasi. Bicara perubahan harus dengan hasil, bukan hanya retorika. Erick Thohir dalam wawancaranya menegaskan bahwa perubahan yang nyata hanya bisa dinilai dari progres dan hasil di lapangan, bukan sekadar wacana. Kami di Indonesia sudah melewati fase proses. Kini, kita bicara progres yang jelas. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang hanya berharap, tapi kini menunjukkan hasil nyata di kancah internasional, ujar Erick dengan tegas. Ia juga menyoroti penggunaan pemain naturalisasi oleh beberapa negara yang dianggap asal-asalan. Naturalisasi bukan sekadar mengambil pemain asing demi memperkuat timnas, melainkan harus ada nilai historis dan emosional. Di Indonesia, kami hanya memanggil anak-anak keturunan Indonesia yang memiliki darah Ibu Pertiwi, bukan orang luar yang hanya bermain karena insentif, tambahnya. Naturalisasi Indonesia berbeda. Indonesia telah menunjukkan pendekatan berbeda dalam hal naturalisasi pemain. Para pemain keturunan Indonesia yang bermain di klub-klub besar internasional kini dipanggil pulang untuk membela tanah kelahirannya. Erick menjelaskan, mereka bukan sekadar pemain yang dipilih karena prestasi, tetapi juga karena jiwa dan hati mereka ada di Indonesia. Mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan penuh kebanggaan. Pundit Asia dukung Indonesia. Beberapa pundit sepak bola Asia mendukung pernyataan Erick Thohir, bahkan memberikan kritik tersirat kepada negara-negara yang terlalu sibuk membicarakan proses tanpa hasil. Indonesia telah menjadi contoh bahwa progres lebih penting dari proses panjang yang tak kunjung membuahkan hasil. Lihat bagaimana mereka kini mulai mendominasi di level Asia Tenggara dan menjadi ancaman nyata di level Asia, ujar seorang pundit ternama dari Asia.
Prestasi nyata Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Timnas Indonesia telah mencatatkan beberapa progres signifikan, mulai dari lolos ke turnamen besar hingga menunjukkan performa kompetitif melawan tim-tim kuat Asia. Perkembangan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia kini bicara lewat aksi, bukan retorika. Kita sudah masuk fase di mana progres menjadi bukti dan suara kita didengar dunia, tutup Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Sindiran ini menjadi pengingat bagi negara-negara tetangga bahwa perubahan yang sesungguhnya diukur dari hasil nyata, bukan sekadar koar-koar. Timnas Indonesia kini telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan, dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang berdedikasi penuh untuk tanah air.